eksposisi buat materi hari ini Mas. Oh, pakai. Saya kira tidak namanya dipakai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita semua berdoa menurut kepercayaan agama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Baik, sebelumnya saya mau absen dulu. Ada yang tidak berangkat ke hari ini? Ada. Siapa Pak? Mas Du. Mas Kedu. Mas Kedu kenapa Mas Kedu? Pria batik. Tapi kan tidak ada suratnya ya. Oh, mungkin Bapak. Nanti suruh hubungi saya. Oke, baik. Ada yang masih ingat kita belajar apa minggu lalu? Teks eksplanasi. Baik, kali ini kita akan berganti materi. Kali ini saya akan memberikan materi mengenai teks eksposisi. Ada yang sudah pernah mendapatkan materi teks eksposisi? Sudah Pak, tapi sedikit lupa. Kayaknya itu teks yang berisi informasi ya. Ya, benar sekali. Saya akan menegaskan mengenai teks eksposisi pada hari ini. Teks eksposisi. Teks eksposisi adalah suatu teks atau uraian yang memuat tentang informasi suatu berita. Tujuan dari teks eksposisi ini sendiri adalah untuk memberikan suatu gambaran atau suatu informasi mengenai isu-isu atau fenomena yang sedang hangat diperbincangkan di dalam publik. Kemudian setelah kita tahu tentang pengertiannya, kita masuk ke struktur teks eksposisi. Ada yang tahu struktur teks eksposisi ada berapa? Bisa disebutkan Mas Dimas? Yang pertama tesis. Yang pertama tesis. Ya, kemudian yang kedua argumentasi. Yang kedua argumentasi. Yang ketiga penegasan ulang. Yang ketiga penegasan ulang. Baik, tepuk tangan Mas Dimas. Kan Dimas. Baik, saya akan memaparkan mengenai strukturnya. Yang pertama tadi disebutkan Mas Dimas adalah tesis. Tesis ini adalah bagian awal. Tesis ini adalah bagian awal dari teks eksposisi, berisikan pengenalan isu, pengenalan suatu peristiwa yang akan dibahas. Kemudian kita masuk ke argumentasi. Argumentasi ini berisikan tentang pendapat-pendapat dari beberapa ahli maupun isian berupa fakta untuk memaparkan sebuah isu yang akan dibahas tersebut. Kemudian adalah yang terakhir strukturnya yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang sendiri berisikan mengenai penegasan atau kesimpulan terhadap isu yang telah dibahas di dalam tesis maupun argumentasi. Yang kedua ada ciri-ciri teks eksposisi. Tadi kita masuk ke struktur ya. Struktur. Ada tiga. Kemudian ciri-ciri. Oh, tidak ciri-ciri yang pertama mengandung informasi seperti yang
ada dalam pengertian teks eksposisi sendiri. Teks eksposisi harus mengandung informasi yang jelas. Informasi tersebut bisa berupa fenomena alam, bisa berupa isu-isu yang sedang hangat, dan lain sebagainya. Kemudian berisi tentang fakta. Teks eksposisi harus berisikan tentang fakta, tidak boleh dikarang, tidak boleh bersifat fiktif. Kemudian ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Teks eksposisi harus berisikan tentang sesuatu yang jelas dan juga tidak bertele-tele. Setelah itu ada langkah-langkah menulis teks eksposisi. Ada yang tahu langkah-langkahnya apa saja urutannya? Baik, Kak Sarah bisa disebutkan? Yang pertama menentukan tema. Menentukan tema. Ya, kemudian yang kedua buat kerangka tulisan. Kedua membuat kerangka tulisan. Kemudian kembangkan kerangka tulisan. Oke, baik, betul sekali. Untuk langkah-langkahnya saya akan menjelaskan lebih jelasnya. Yang pertama menentukan tema. Sebelum kita mengawali untuk membuat teks eksposisi, kita harus tahu dulu tema apa yang akan kita kembangkan menjadi teks eksposisi tersebut, tema apa yang akan kita ulas, dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita menentukan tema, kita akan membuat kerangka tulisan. Kita buat dulu nih kerangka tulisannya, bagian tesis seperti apa, bagian argumentasi seperti apa, dan juga bagian penegasan ulang atau kesimpulannya seperti apa. Kemudian kembangkan kerangka tersebut menjadi tulisan. Dari ketiga struktur lagi mengenai tesis, argumentasi, dan penegasan ulang, kita buat nih menjadi sebuah kalimat. Kalimat tersebut harus singkat, padat, dan juga jelas, dan juga harus bersifat faktual. Baik, materi eksposisi yang saya sampaikan sudah selesai. Sekarang saya akan meminta kalian untuk maju mengambil urutan nomor di sini. Ini berisikan tema untuk membuat teks eksposisi. Lalu tema ini kalian kembangkan menjadi teks eksposisi melalui seperti langkah-langkah yang sudah saya sampaikan tadi. Baik, silakan maju untuk ketiga kelompok. Baik, sudah dapat semuanya? Oh, sudah, Pak. Iya. Saya beri waktu 15 menit. Silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Kemudian kalian buat tema tersebut menjadi sebuah teks eksposisi dengan memperhatikan struktur, ciri-ciri, dan juga kaidahnya. Terus bisa buka gadget atau HP kalian sebagai pedoman. Baik, Pak. Baik. Panggil saya mengisi daftar hadir ya. Oh, mungkin dia tidak berangkat. Siapa? Kedu ya. Kedu sampai saat ini belum konfirmasi saya ini. Saya apa aja mungkin. Apa aja, Pak? Apa, Pak? Ya, jelas Pak. Jelas itu orangnya, Pak. Ya, besok nanti kalau kalian mau absen bisa camperi saya ya. Kalau misalnya tidak ada surat melalui WA bisa. Ya, Pak. Saya butuh konfirmasi soalnya dari kalian. Ya, Pak. Baik. Ya, waktunya. Bapak, ya, Pak. Ada apa yang mau maju dari kelompok? Oke, silakan dari kelompok 2, Mas. Majukan. Ada lebih sering. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Harus. Silakan, Mas. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Dimas Yulianto dari kelompok 3. Saya di sini akan mepresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Temanya apa, Mas? Temanya itu berjudul dampak perubahan iklim pada keanekaragaman hayati. Oke, lingkungan. Ya, tentang lingkungan sekitar. Itu yang pertama itu tesis atau pendahuluan. Perubahan iklim adalah tantangan global yang telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di seluruh dunia. Kemudian argumentasi atau isinya itu adalah terumbu karang adalah ekosistem yang sangat sensitif terhadap suhu air laut naik. Peningkatan suhu laut akibat perubahan iklim telah menyebabkan pemutihan massal terumbu karang, mengancam
berbagai spesies yang bergantung padanya. Kemudian yang terakhir itu adalah penegasan ulang. Penegasan ulang itu isinya adalah dampak perubahan iklim pada keanekaragaman hayati adalah masalah serius yang memerlukan tindakan global, itu mencakup mengurangi emisi gas rumah kaca dan melindungi habitat alami adalah langkah-langkah penting untuk meminimalkan dampak negatif tersebut. Oke. Ya, Pak. Dan silakan dulu Mas. Tepuk tangannya loh Mas Dimas yang mau ada. Oke, untuk kelompok lain bisa nanti dikumpulkan saja mengingat waktu kita yang singkat. Setelah ini kalian mau istirahat, Sholat, Pak, sholat. mau sholat ya silakan. Baik, untuk menutup pada pertemuan hari ini, saya akan berikan pertanyaan. Hari ini kita belajar apa Mbak? Tentang teks eksposisi. Tentang teks eksposisi. Temuan informasi. Ya. Untuk bahasanya. Oke, saya tegaskan kesimpulannya untuk hari ini kita belajar mengenai teks eksposisi. Dalam teks eksposisi tersebut ada struktur yang berupa tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Kemudian terdapat ciri-ciri, terdapat kaidah kebahasan, dan juga terdapat langkah-langkah menulis teks eksposisi. Semuanya sudah bisa paham? Oke, semuanya sudah paham. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.